dibincangkan beberapa waktu lalu, suatu hal yang bisa berujung tabu. Ujung pedang seakan bingung harus menghadap kemana, menusuk pelaku sesuai hukum berlaku, atau memang kembali ke selongsong karena alasan kesehatan mental. Seorang ibu yang tega membunuh anak kandungnya yang terjadi di Brebes, Jawa Tengah. Dilaporkan yang menjadi pelakunya adalah seorang wanita berusia 35 tahun berinisial KU. Mirisnya, yang menjadi korban adalah anak kandungnya sendiri yang berjumlah 3 orang, masing-masing berinisial KS 10 tahun, ARK 7 tahun, dan EM 5 tahun. AR diketahui telah meninggal dunia, sedangkan 2 saudaranya dalam keadaan kritis. Diketahui, KU berprofesi sebagai penata rias atau make-up artist dan suaminya seorang pekerja di ibu kota. Lantas, apa yang mendasari kasus ini terjadi? Tersenyum sembari menatap kamera merupakan video viral yang tersebar di tengah masyarakat, yang tentu saja mengundang banyak tanya. Mengapa masih bisa ia tersenyum selepas menganiaya dan membunuh buah hatinya sendiri? Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasetreskrim Polres Brebes, AKP Syuaib Abdullah mengatakan bahwa pelaku terindikasi mengalami gangguan kejiwaan. Penyelidikan lebih lanjut, apakah ada gejala depresi atau gangguan jiwa terhadap pelaku, sehingga nantinya akan memanggil ahli kejiwaan. Sadis tersirat saat mendengar kronologi kejadian seorang ibu tega mencoba membunuh ketiga orang anaknya ini yang berlangsung pada hari Minggu, 20 Maret 2022 pagi selepas sholat subuh yang berlangsung di rumahnya di Dukuh Sukawera, Kecamatan Tojong, Brebes. Warga yang mendengar teriakan dari rumah pelaku lantas langsung berlari menuju rumahnya dan melihat langsung para korban. Anak kedua yang berinisial ARK 7 tahun meninggal dunia, sedangkan anak pertama berinisial KS mengalami luka pada bagian dada, dan anak ketiga berinisial EM mengalami luka pada bagian leher. KS dan EM kritis dan langsung dilarikan ke RS Aminah Bumiayu. Lantas, bagaimana ujung pedang harus mengarah pada saat menangani kasus ini? Pandemi yang tak jelas huru-haranya kapan berakhir memang berdampak terhadap banyak hal. Salah satunya tentu saja berdampak pada kesehatan. Tetapi kesehatan mental menjadi sorotan utama mengenai kasus ini. Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Ruli Agustian menuturkan, kita harus memahami motif si pelaku. Ketika tujuannya membunuh, maka masuk ke dalam pasal 340 KUHP pembunuhan berencana dengan hukuman seumur hidup. Namun jika korban tidak meninggal, maka hukumannya 15 tahun penjara. Sedangkan jika tujuannya melukai, maka masuk ke pasal 351-353 KUHP terkait penganiayaan ringan hingga berat. Jika pelaku mengalami gangguan jiwa, perlu dilakukan penyelidikan demi penyelidikan. Tidak cukup hanya dari keterangan orang tua pelaku, karena mereka tidak berkompeten untuk memberi pernyataan tersebut. Untuk membuktikannya, perlu dokter khusus yang memeriksa kondisi jiwanya, jelasnya. Ruli menambahkan, dalam pasal 44 KUHP menyatakan bahwa pengidap gangguan jiwa tidak bisa dipenjara. Ketika pelaku memang mengalami gangguan jiwa, maka ada 6 tahap. Pertama, kepolisian, kedua, kejaksaan, ketiga, pengadilan, keempat, dikembalikan kepada kejaksaan, kelima, ke lapas, dan terakhir, proses persidangan. Jika dalam proses persidangan pelaku terbukti mengalami gangguan kejiwaan, maka pelaku baru bisa dibebaskan. Apa ini memang adil? Terlepas dari adil atau tidaknya hukuman yang diberlakukan kepada pelaku, yang paling utama adalah masyarakat harus mulai menyadari akan pentingnya kesehatan mental. Tidak hanya masyarakat perkotaan saja, tetapi menyeluruh luas agar kejadian serupa yang dilandasi gangguan jiwa tidak terulang kembali dan tidak ada nyawa lagi yang terbunuh begitu saja. Pola hidup sehat, selalu berpikiran positif, dan bersosialisasi sekiranya dapat membantu kita semua untuk terjauh dari gangguan mental dan kasus serupa.